Cerita diawali dari putra mahkota, Li Huan yang bermimpi kejadian masa lampau yang menyebabkan tangan kanannya bermasalah. Dia selalu teringat tulisan kutukan, di saat dia memegang panah. Tulisan itu awalnya hanya surat yang tiba-tiba berada di kamar Li Huan, saat beliau terlelap tidur di malam pertama beliau menjadi putra mahkota. Banyak rumor mengatakan jika Li Huan tidak bisa menggerakkan tangan kanannya, dikarenakan membunuh saudara yang seharusnya menjadi putra mahkota. Semua selir sampai para pejabat selalu memperhatikan tangan kanannya. Li Huan sangat tenang menanggapi rumor itu. Dia tidak segan menghukum para selir dan yang lain jika kedapatan ngerumpi tentang beliau. 그래서 독화살을 맞으셨잖아. 그 오른쪽 다리가 세자자리에 오르려고 형님을. Karena rumor itu, para pejabat istana berkumpul membahas pembuktian tangan kanan putra mahkota dengan mengadakan acara berburu binatang. Adapun Chow Won-bo, salah satu pejabat sekaligus paman ratu, tidak menginginkan Li Huan menjadi putra mahkota. Dia mencari cara untuk membuktikan bahwa rumor itu benar. Saat itu, dialah yang mengawali pembahasan tentang rumor putra mahkota, sehingga raja akan menyetujui acara berburu. 저작거리까지 국본이 용납하지 마시오. Raja menyampaikan keputusan secara langsung kepada putra mahkota. Dan untungnya, putra mahkota sudah siap jika terjadi hal seperti ini. Jika tidak, dia akan tersingkirkan dari posisi putra mahkota. 겠다면 알고 있겠습니까? Di pagi hari, suasana bahagia terasa di rumah keluarga penasihat kiri. Anak sekaligus sahabat putra mahkota yang bernama Han Seon-on akan menjemput tunangannya di Gaesong. Putra mahkota ikut berbahagia sehingga mengirimkan hadiah pernikahan kepada keluarga calon mempelai perempuan yang bernama Min Jae-hee. Di lain tempat, keluarga Master Min Ho-seung sedang makan bersama. Tiba-tiba saja, mereka keracunan mengeluarkan banyak darah, kecuali Min Jae-hee. Min Jae-hee menangis sambil menatap ayahnya. Ayahnya berkata jika dia harus menyelamatkan putra mahkota. Pelayan Min Jae-hee yang bernama Yang Garam menyuruh Jae-hee untuk kabur dari rumah, karena prajurit akan datang. Orang-orang berpikir bahwa Jae-hee pembunuh karena Master Sim Yong mengaku melihat Jae-hee menaruh racun di sup keluarga. Saat Seon-on dan putra mahkota sedang berbincang di tepi danau, prajurit berlari membawa berita bahwa Master Min Ho-seung beserta keluarganya mati terbunuh dan hanya tersisa Min Jae-hee. Prajurit tersebut mengungkapkan Min Jae-hee meracuni seluruh keluarganya dan dalang dibalik pembunuhan itu adalah kekasih Min Jae-hee. 했다고 합니다. 누가? 지가 가족들을 독살했다. Seon dan putra mahkota sempat tidak percaya jika Jae-hee yang meracuni keluarganya sendiri. Sehingga prajurit itu menceritakan kronologi pembunuhan yang dialami Master Min Ho-seung. 상을 구입해 가족들의 살해 해령들이 찾아갔을 때 이미 도주한 후. Bahkan prajurit yang membawa hadiah pernikahan untuk keluarga Master Min Ho-seung juga terbunuh saat perjalanan pulang menuju istana. Sesampai di rumah, Han Seon-on melihat tandu yang seharusnya pagi ini mengangkat tunangannya. Amarah tak tertahankan, dia mengambil pedang lalu merobek tandu tersebut. Dia menyuruh seseorang untuk menyelidiki Min Jae-hee dan kekasihnya. Di sisi lain, lawan dari keluarga Han Jung-eon sedang tertawa bahagia karena kejadian ini. Mereka tidak perlu pusing-pusing untuk menghabisi keluarga Min Ho-seung, karena jika keluarga Han Jung-eon dan keluarga Min Ho-seung bersatu, maka mereka akan sangat berkuasa. Min Jae-hee dengan sekuat tenaga berlari menghindari prajurit yang akan menangkapnya. Bahkan dengan tangan dan kaki yang berdarah, Jae-hee sanggup mengalahkan beberapa prajurit. Dia sempat mengatakan kepada prajurit bahwa bukan dia yang membunuh seluruh keluarganya, jadi dia minta dilepaskan agar bisa membuktikan hal itu. Prajurit itu tidak peduli karena menganggap dia sangat jahat. Min Jae-hee kabur hingga sampai di ujung bukit. Saat itu, dia masih bisa menghadapi beberapa prajurit, hingga dia terpeleset ke jurang karena menghindari panah prajurit. Dia sudah menyerah dan memilih tenggelam. Tapi saat teringat kata-kata ayahnya sebelum mati, dia memilih berjuang kembali. Dia harus membuktikan bukan dia pembunuh keluarganya. Di dalam gua, dia meracik obat luka lalu menangis sendirian. Pagi hari pun tiba, Jae-hee dengan pakaian prajurit siap untuk memasuki kota.
Dia membakar baju yang berlumuran darah dan membawa surat rahasia dari Pangeran Li Huan. Dia bertekad menemui putra mahkota untuk membersihkan namanya. Karena dia yakin, putra mahkota pasti tahu mengapa keluarganya dibunuh. 죽음은 세자저와 관련이 Karena peristiwa ini, perbatasan kota dijaga ketat. Lagi-lagi Garam menantikan kehadiran Min Jaeyi di perbatasan kota. Dia berharap Jaeyi baik-baik saja. Putra mahkota sedang berlatih memanah untuk persiapan berburu binatang. Tidak ada yang tahu jika tangan kanan putra mahkota sudah sembuh kecuali prajurit kesayangannya. Saat memanah, tiba-tiba saja tulisan kutukan itu kembali lagi sehingga panahan putra mahkota meleset. Dia mengatakan tidak peduli dengan kutukan hantu, dia tidak akan terpengaruh. Keesokan harinya, lagi-lagi Garam menantikan kehadiran Min Jaeyi di perbatasan kota. Kali ini, Garam tersenyum lebar melihat Jaeyi. Saat akan dihampiri, tiba-tiba saja, Jaeyi bertemu dengan sosok manusia yang sedang menyobek pamflet. Orang tersebut mempunyai jari monyet menggantung. Garam merasa ada yang aneh dengan orang itu, ketika orang itu melewatinya. Ternyata orang itu adalah anak bungsu Perdana Menteri. Garam menghampiri Jaeyi. Mereka terharu ketika bertemu kembali. Merasa bersyukur karena sudah baik-baik saja. Jaeyi mempunyai rencana untuk bertemu putra mahkota, sehingga dia harus menjadi prajurit istana. Dia bertukar baju dengan salah satu prajurit yang dulu dibantunya. Yang Garam tidak setuju dengan rencana itu, dia mengajak Jaeyi untuk pergi yang sangat jauh. Jaeyi menolak rencana Garam karena tidak ingin hidup bersembunyi terus padahal dia tidak bersalah. Prajurit tersebut mengatakan identitas yang harus dipakai Jaeyi. Identitasnya adalah pengawal khusus istana dari Chungmu. Jaeyi menitipkan Yang Garam kepada prajurit itu. Garam tidak setuju karena kesetiaannya hanya milik Jaeyi. Jaeyi menodongkan pisau ke arah Yang Garam dan berjanji jika suatu saat nanti, ia akan menemui Garam kembali. Jaeyi pergi dengan identitas barunya. Ia mengikuti pasukan prajurit yang akan memasuki kota. Prajurit itu akan ikut dalam acara berburu bersama putra mahkota. Kesempatan itu tidak disia-siakan Jaeyo. Berburu pun dimulai, Jaeyi mengikuti putra mahkota. Di saat itu, Dis bersembunyi di balik pohon, menunggu waktu yang tepat untuk bertemu putra mahkota. Tak disangka dia malah melihat putra mahkota dan sahabatnya Han Seon-on, sedang sama-sama menodongkan panah. Bagaimana cerita selanjutnya?